Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak ibu semua, sekarang coba kalian perhatikan gambar di hadapan kalian. Nah, pada gambar ini ada seorang anak yang bernama Lina. Jadi ketika dia pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Ketika selesai nonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Nah anak-anak, jadi tradisi berbalas pantun biasanya dilakukan pada upacara adat pernikahan Melayu dan juga Betawi ya. Sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun tua yang berisi nasihat dan juga ajaran moral. Indonesia sendiri memiliki beragam budaya. Pengenaan budaya daerah terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang ya, seperti sosial dan juga ekonomi. Anak-anak, berikut ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat. Nah, ada beberapa faktornya. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Jadi perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan ya. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Nah, perbedaan sumber daya alam ini berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Kemudian, faktor yang kedua itu adalah perbedaan kondisi kependudukan atau demografis. Nah, perbedaan kondisi demografis ini adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat kependidikan dan kesehatan, kemudian ada perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan juga ada perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat daerah bersangkutan. Nah, kondisi kependudukan ini akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitasnya saja. Faktor yang ketiga ada mobilitas barang dan jasa. Lancarnya mobilitas barang dan jasa itu dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah ya anak-anak. Dan faktor yang terakhir itu adalah persebaran kegiatan ekonomi. Saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Jadi agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi juga harus merata ya. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban dan juga tanggung jawab? Tentunya masih ingat ya, karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu hak, kewajiban dan juga tanggung jawab. Nah, Ibu akan coba mengulas kembali ya. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang ya. Nah, seseorang itu harus tahu hak dia apa, kewajiban dia apa, dan tanggung jawabnya apa. Anak-anak, berikut ini adalah perbedaan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat ya. Kalau hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki seseorang sejak lahir, itu adalah hak. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat. Jadi, setiap warga itu mempunyai kewajibannya terhadap lingkungannya. Dan tanggung jawab itu adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kependudukannya sebagai warga. Jadi anak ibu harap paham ya apa itu perbedaan dari hak, kewajiban dan juga tanggung jawab. Berikut ini adalah contoh hak, kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, kalau hak kita itu contohnya mendapatkan perlindungan hukum, bebas memilih dan dan menjalankan agamanya masing-masing. Kemudian hak kita untuk tenang dan hidup damai. Kemudian kewajiban kita di masyarakat itu adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan,
dan membantu tetangga yang terkena musibah. Kemudian tanggung jawab kita adalah membuang sampah di tempat sampah ya, dan mengikuti pemilihan ketua RT atau RW serta melaksanakan ronda malam. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Oke, baiklah anak-anak, untuk tugasnya kerjakan LKS halaman 78 bagian A dan B. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Demi lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.